Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Firgiawan dari program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, di mana pada sesi kali ini saya akan membahas tentang algoritma backtracking dalam permasalahan N-Queen problem. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengantar atau introduction dari permasalahan N-Queen problem, dan yang kedua kita akan membahas tentang N-Queen problem, dan yang ketiga kita akan membahas tentang backtracking algorithm atau solusi dari permasalahan dari N-Queen problem. Yang keempat adalah kita akan melakukan pembahasan dengan studi kasus dan implementasi program backtracking di dalam permasalahan N-Queen problem. Dan yang kelima adalah kesimpulan atau conclusion. Baik, untuk sebelum kita jauh membahas tentang apa itu N-Queen problem dan apa itu backtracking, terlebih dahulu kita harus tahu latar belakang atau yang menjadi letak permasalahan di N-Queen problem itu sendiri. Di mana N-Queen problem ini sebenarnya berasal dari permainan catur, di mana pada saat kita bermain catur kita dituntut untuk meletakkan posisi dari bidak atau pion yang kita punya. Di mana catur ini merupakan sebuah permainan atau game yang dimainkan di atas papan yang berwarna hitam putih yang berukuran 8x8 dengan biji catur yang ada di atasnya. Di dalam permainan catur ini sangat dibutuhkan strategi khusus untuk memenangkan sebuah pertandingan, di mana salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemain catur yaitu dengan meminimalkan kekalahan dengan mempunyai pengetahuan mengenai penempatan posisi atau letak dari biji catur yang dimana bersifat aman dan tidak terancam dari lawan. Nah, salah satu dari jenis biji catur yang ada adalah Perdana Menteri atau disebut dengan Queen, yang dimana Queen ini memiliki langkah yang lebih leluasa dibandingkan biji catur yang lain. Nah, permasalahan N-Queen problem. Jadi N-Queen problem itu sebuah permasalahan yang dimana kita dituntut bagaimana cara kita untuk meletakkan biji catur ini, yaitu Queen ini, sebanyak N pada papan berukuran N kali N. Sedemikian sehingga tidak ada dua bidak Queen ini yang dapat saling memakan hanya dengan satu langkah atau satu gerakan. Salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan N-Queen problem adalah dengan menerapkan algoritma backtracking di dalam permasalahan N-Queen problem. Algoritma backtracking sendiri merupakan salah satu metode pemecahan masalah yang termasuk dalam strategi berbasis pencarian pada ruang status, di mana metode backtracking atau runut balik ini tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada, melainkan dia hanya melakukan pencarian yang mengarah kepada solusi yang ditawarkan. Yang tersebut akan menjadi solusi yang akan selalu dipertimbangkan pada permasalahan backtracking. Nah, pada studi kasus di sini kita menggunakan 4 Queen, di mana untuk implementasinya kita akan menempatkan 4 buah ratu pada papan catur yang berukuran 4x4, yang dimana memungkinkan tidak ada dua ratu yang berbeda pada kolom atau baris atau diagonal yang sama. Ini adalah prinsip dari N-Queen problem itu sendiri. Nah, seperti gambar yang ada di samping, bahwa di sini menunjukkan bahwa letak dari Queen 1 ini adalah Queen 1, ini adalah Queen 2, ini adalah Queen 3, ini adalah Queen 4. Nah, antara Queen 1, Queen 2, Queen 3, Queen 4 tidak ada dua ratu atau ratu satu dengan ratu yang lainnya yang akan saling memakan hanya dengan satu kali gerakan. Jadi prinsip dari permasalahan N-Queen problem pada penempatan Queen di sini ini sudah memenuhi syarat untuk permasalahan N-Queen problem, sudah menemukan solusi. Lanjut. Nah, salah satu solusi pada saat kita ingin memecahkan permasalahan adalah dengan membuat
graph atau pohon solusi atau pohon keputusan, di mana di sini diimplementasikan bahwa start ini sebenarnya adalah root, di mana tempat kita start untuk memulai yang pertama, kemudian root asal ini akan melahirkan 4 anak atau child. 4 anak ini, kenapa melahirkan 4 anak ini sesuai dengan langkah yang dapat dilakukan oleh satu queen, di mana queen 1 akan mewakili 4 langkah tersebut. Begitupun queen selanjutnya. Queen 2 akan mewakili kolom baris kedua, dan queen ketiga akan mewakili baris ketiga. Begitupun queen 4 akan mewarisi baris keempat. Lanjut. Nah, di sini adalah kita memberi contoh, semisal diketahui bahwa N sama dengan 4 dengan ukuran papan catur atau PC. Di sini kita menggunakan 4 kali 4 sesuai dengan nilai N, yaitu 4, sehingga ketika kita kali pada papan catur berukuran N kali N, yaitu 4 kali 4, yaitu 16 kemungkinan tempat penempatan dari biji catur itu sendiri. Nah, hal yang pertama dilakukan pada saat backtracking, di mana backtracking ini, algoritma backtracking ini atau runut balik ini sebenarnya diimplementasikan dengan menggunakan metode depth first search, di mana depth first search ini mempunyai cara kerja akan berjalan, akan melakukan pencarian secara mendalam. Nah, ketika terdapat stuck pada pencarian solusi, maka dia akan kembali ke root yang sebelumnya dan akan melakukan pencarian melalui kemungkinan solusi yang akan ditawarkan di dalam satu permasalahan. Nah, contoh di sini saya juga sudah menyiapkan papan catur yang dimana akan diimplementasikan ke dalam. Di sini ada angka, misalnya 1.1, ini berasal dari sini 1.1. Begitu selanjutnya 1.2, 1.3, ini semuanya mewakili mewakili nilai yang ditawarkan dalam satu child atau root itu sendiri. Baik, pertama hal yang dilakukan adalah root awal akan melakukan pencarian dari kanan, melakukan pencarian awal. Kemudian di sini akan dilakukan pengecekan. Pengecekannya itu apakah dia promise atau non promise. Ketika dia promise atau memenuhi syarat, maka dia akan dimasukkan ke dalam kolom sesuai dengan nilai yang ada, yaitu key satunya itu berada di kolom berada di baris 1 kolom pertama, kolom 1. Apakah dilakukan dulu pengecekan, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Oh, ternyata ketika dia memenuhi syarat, maka dia akan ditulis. Misalnya di sini adalah queen. Nah, ketika dia sudah menemukan solusi, maka dia akan langsung, di sini adalah tahapan pertama, di baris yang pertama, dia akan langsung masuk kepada tahapan baris kedua, di mana akan langsung dilakukan pencarian dari kanan. Oke, dari kanan, maka akan melakukan pengecekan kembali nilai yang ada di pada child itu sendiri atau anak yang dilahirkan dari root 1.1 atau 1,1. Nah, dilakukan pengecekan apakah di baris 2.1, 2,1 ini promise atau non promise, dia valid atau tidak. Nah, ketika dia valid, maka akan kita tulis key. Karena di sini ke dalam kasus ini karena queen ini akan sejajar vertikal dengan queen yang pertama, maka di sini non premise, maka kita akan blok, otomatis akan diblok, maka akan langsung dilanjut ke kolom yang kedua, yaitu pada baris 2 di kolom kedua, di mana di sini kita akan melakukan pengecekan kembali apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Seperti yang kita ketahui bahwa n-queen problem ini tidak bisa vertikal, tidak bisa diagonal, tidak bisa
tidak bisa vertikal, tidak bisa diagonal, dan tidak bisa horizontal. Nah, karena penempatan dari 2.2, 2,2 ini itu diagonal, maka secara otomatis akan diblok. Dia tidak akan bisa dimasukkan karena tidak memenuhi prinsip dari endpoint problem itu sendiri. Nah, tahapan selanjutnya adalah melakukan pencarian kembali untuk menemukan solusi di angka 2,3. Nah, akan dilakukan pengecekan kembali promise atau non promise. Ketika promise, maka akan kita tulis key di sini, atau queen bisa ditempatkan pada kolom pada baris kedua, kolom ketiga. Nah, setelah mendapat solusi di sini di 2.3 pada baris kedua, maka akan langsung masuk ke baris ketiga. Nah, di baris ketiga akan dilakukan pengecekan kembali dari kiri ke kanan. Nah, tahapan selanjutnya ketika melakukan pengecekan seperti biasa, apakah 3,1 ini baris yang di sini ini memenuhi syarat atau tidak, dia promise atau tidak di dalam permasalahan queen problem. Oh, ternyata permasalahan ini karena dia vertikal dengan queen yang pertama, maka otomatis dia akan diblok. Nah, sehingga tahapan selanjutnya adalah melakukan pencarian kembali, bergerak dari kanan ke kiri. Nah, sehingga sampai di child yang kedua, yaitu pada kolom pada baris ketiga, kolom kedua. Di sini akan dilakukan pengecek promise atau tidak, non promise atau promise. Di sini ketika kita tempatkan, karena dia akan diagonal dengan key 2, maka otomatis di sini akan diblok, bukan jadi sebuah solusi. Nah, tahapan selanjutnya adalah melakukan pencarian kembali, kemudian melakukan pengecekan. Nah, pada baris ketiga, kolom ketiga, apakah dia promise atau non promise? Kalau promise, maka kita akan menulis queen. Ketika tidak, maka kita akan blok. Nah, karena di studi kasus ini penempatan queen pada baris ketiga, kolom ketiga ini akan vertikal antara queen 2 dengan queen 3, maka secara otomatis akan ditolak atau diblok dalam permasalahan ini. Selanjutnya adalah melakukan kembali pencarian, yaitu di pada titik 3.4 atau 3,4. Nah, apakah di pada baris ketiga, kolom keempat, apakah dia memenuhi syarat atau tidak? Dia promise atau non promise? Oh, ternyata dia diagonal dengan queen yang kedua, sehingga kita blok di pencarian pada kolom pada baris 3, kolom 4. Nah, karena tidak ada solusi yang ditawarkan, tidak ada solusi yang didapatkan, maka tahapan selanjutnya adalah dia akan melakukan backtracking. Di sinilah proses backtracking itu proses backtracking itu ada, yaitu dengan kembali ke root atau runut balik. Nah, dia akan kembali ke 2.3. Dia akan kembali, saya hapus. Ya, kita akan menghapus. Maka otomatis di sini karena tidak, kita akan kembali, kita akan ada di sini 2.3. Karena solusi yang ditawarkan ternyata tidak memenuhi syarat, maka di titik pada baris kedua, kolom ketiga akan diblok. Dijadikan ini bahwa ini bukanlah solusi, karena ketika melakukan pencarian yang lebih mendalam di proses depth first search-nya pada algoritma backtracking ini, dia tidak menemukan solusi, sehingga pada baris kedua, kolom ketiga akan diblok. Nah, akan melakukan pencarian kembali di kolom, di baris kedua, kolom keempat. Apakah ini promise atau tidak? Oh, ternyata di sini promise. Di sini promise. Di sini promise, maka kita tulis
Q1. Kita akan menulis queen. Berarti dia dapat menempati queen yang kedua ini bisa menempati di kolom di baris 2 kolom keempat. Nah, setelah menemukan solusi di sini, maka tahap selanjutnya kita akan lanjut ke queen yang ketiga. Queen yang ketiga ini kita akan tempatkan di sini. Akan melakukan pencarian selalu melakukan pencarian dari kanan ke kiri. Nah, di kolom 3.1, apakah dia promise atau non promise? Di sini non promise karena dia sejajar dengan queen yang pertama. Nah, maka hal tersebut akan dilakukan pencarian kembali untuk menemukan solusi di antara solusi yang ditawarkan. Maka akan bergerak dari kanan ke kiri, kemudian melakukan pengecekan apakah pada titik yang selanjutnya dia promise atau non promise. Oh, ternyata di sini bisa ditempatkan key karena tidak ada key yang lain, queen yang lain yang dapat memakan bidap queen ini. Dia tidak berada pada posisi horizontal, diagonal, dan vertikal. Sehingga kita masukkan nilai Q atau queen di dalam baris ketiga kolom kedua. Nah, tahapan selanjutnya adalah melakukan pencarian yang mendalam. Karena menemukan solusi, kita akan mencari solusi pada kolom keempat. Nilai penempatan queen pada baris keempat. Nah, pada baris keempat, kita akan menemukan 4.1, yaitu pada baris keempat kolom pertama, apakah dia promise atau non promise. Semisal karena di sini dia non promise, maka dia akan otomatis diblok. Kenapa non promise? Karena dia sejajar diagonal dengan queen yang ketiga. Nah, akan melakukan pencarian lagi. Nah, di sini dia akan bergerak dari kanan ke kiri kembali seperti biasa. Maka di sini akan dilakukan pengecekan pada baris 4,2. Nah, di sini apakah dia promise atau non promise? Ternyata dia non promise. Kenapa dia non promise? Karena dia sejajar dengan queen yang ketiga. Nah, selanjutnya akan melakukan pencarian ke tahap selanjutnya, apakah dia non promise atau promise? Oh, ternyata dia non promise karena dia sejajar diagonal dengan queen yang ketiga. Nah, selanjutnya akan dilakukan pencarian pada baris keempat, kolom keempat, apakah dia non promise atau promise? Oh, ternyata di sini dia non promise. Kenapa non promise? Karena dia sejajar dengan queen yang kedua. Nah, sehingga ketika tidak ada solusi yang lagi ditawarkan pada kemungkinan di root 3.2, maka akan melakukan backtracking. Dia akan kembali ke root sebelumnya, kemudian akan mencari ke samping, akan mencari nilai ke samping. Di hapus di sini sekarang kita berada di baris ketiga di kolom pertama, itu otomatis tidak bisa diakumulasi, dan yang kedua di baris ketiga kolom kedua ini kita akan blok. Kenapa kita blok? Karena tidak ada solusi yang ditawarkan ketika melakukan pencarian yang mendalam ke child dari anak-anak dari langkah 3,2. Nah, tahap selanjutnya adalah melakukan pencarian solusi yang lain di baris ketiga, kolom ketiga, apakah dia promise atau non promise. Ternyata di sini dia diagonal dengan key 2, maka secara otomatis dia akan diblok. Nah, akan melakukan pencarian kembali di titik 3,4. Di sini apakah dia promise atau non promise? Karena dia sejajar dengan key 2, maka kita akan melakukan blok. Nah, karena tidak ada lagi solusi yang ditawarkan, maka dia akan kembali ke atas, ke root awal, yaitu ke
ke 2.4. Maka otomatis 2.4 juga akan diblok karena tidak memenuhi persyaratan dari penggunaan queen ini. Di sini. Kita akan kembali. Sorry, terhapus. Harusnya di sini. Langkah di sini tadi. Nah, di sini karena di sini tadi queen-nya itu adalah sebuah solusi di angka di baris 2 kolom keempat ini adalah solusi, sehingga ketika pada saat pencarian tidak menemukan solusi yang jadi permasalahan dari n queen problem dengan nilai n sama dengan 4 di papan catur ukuran 4x4, maka dia akan kembali ke rootnya. Secara otomatis dia akan disilang atau diblok. Nah, karena di sini tidak mempunyai solusi yang ditawarkan, maka dia akan kembali ke titik sebelumnya atau root sebelumnya. Dia akan melakukan backtracking atau kembali ke root yang sebelumnya. Maka otomatis di sini akan kita hapus karena dia kembali ke titik key sama dengan pada baris 1 kolom 1. Nah, karena tadi dari permasalahan ini tidak mendapatkan solusi, maka otomatis sebenarnya di sini kita silang, tidak menemukan solusi, terlalu kebesarannya. Oke. Oke, selanjutnya adalah karena di sini tidak menemukan solusi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pencarian ke samping. Seperti hal yang dilakukan di bawah, karena solusi masih ada solusi yang ditawarkan, maka dia akan melakukan pencarian kepada bagaimana ketika kita tempatkan di baris pertama pada kolom kedua, mungkin berada di sini. Apakah kita akan menemukan solusi atau tidak? Nah, di sini. Karena di sini nilainya adalah promise, maka otomatis dapat dikatakan bahwa queen ini dapat ditempatkan di baris pertama kolom kedua. Nah, sehingga dia akan melakukan pencarian yang mendalam, kemudian melakukan pengecekan di 2.1. 2.1 ini apakah promise atau tidak? Oh, ternyata karena dia diagonal, dia tidak promise. Selanjutnya, dia akan melakukan pencarian pada 2.2. Apakah dia promise atau non promise? Oh, ternyata dia non promise, maka dia akan diblok. Selanjutnya dia akan melakukan pencarian selanjutnya di pada titik 2,3. Apakah promise atau non promise? Oh, ternyata dia non promise karena dia berada sejajar diagonal antara Q3 dengan Q2 ketika ditempatkan pada kolom ketiga baris kedua atau baris kedua kolom ketiga. Nah, sehingga dia akan melakukan pencarian ke samping kembali, yaitu bergerak dari kanan ke kiri di titik 2,4. Nah, apakah dia promise atau non promise? Oh, ternyata dia non promise di sini. Kenapa dia promise promise? Karena dia tidak melanggar aturan dari n queen problem itu sendiri, yaitu tidak berada diagonal, tidak berada vertikal, tidak berada horizontal dengan queen yang ada pada papan catur ukuran 4x4 ini pada permasalahan ini. Sehingga di sini kita akan melahirkan akan memberikan solusi kembali pada kolom 2.4 ini akan melakukan pencarian di 3.1 di 3.1 di sini. Pada saat dicek di sini, pada saat melahirkan ternyata 3.1 ini promise. Dia dapat ditempatkan pada baris ketiga kolom pertama, sehingga kita menuliskan simbol queen di dalam baris tersebut, di dalam baris dan kolom tersebut. Nah, selanjutnya adalah karena dia menemukan solusi, maka dia akan langsung masuk kepada pencarian yang lebih mendalam. Dicek karena dia bergerak dari kanan ke kiri, maka akan dicek di sini di baris keempat kolom pertama. Apakah dia promise atau non promise? Ternyata dia non promise. Kenapa non promise? Karena dia berada sejajar vertikal dengan queen 3.
Nah, untuk selanjutnya karena dia tidak menemukan solusi, di sini kita blok ya, maka dia akan lanjut bergerak. Kemudian di titik 4,2. Sorry, hapus ya. Pada titik 4,2 ini akan dilakukan pengecekan apakah dia promise atau non promise. Oh, ternyata dia non promise karena dia berada sejajar dengan sejajar vertikal dengan queen yang pertama dan berada sejajar diagonal dengan queen yang ketiga. Maka secara otomatis dia pada baris keempat kolom kedua ini tidak promise atau non promise. Nah, tahapan selanjutnya akan melakukan pencarian kembali, pencarian solusi, yaitu pada baris 4 pada baris 4 kolom ketiga. Di sini karena dia memenuhi syarat maka kita tulis karena dia memenuhi syarat maka kita tulis queen-nya di sini. Kita akan menuliskan queen di sini. Dia tidak berada di dalam diagonal, horizontal, dan vertikal dengan yang lain. Maka solusi yang ditawarkan untuk permasalahan ini seperti gambar di sini, bahwa penempatan queen itu yang pertama, queen pertama itu berasal dari baris kolom 1,2. Kemudian solusi yang kedua pada penempatan queen yang kedua itu berada di kolom 2, berada di baris kolom 2,4. Kemudian yang ketiga berada di titik 3,1 dan yang terakhir ada di 4,3. Atau queen keempat itu berasal dari baris keempat kolom ketiga. Sehingga pemenuhi syarat 4 buah queen yang diinisialisasi sebelumnya itu sudah masuk ke dalam tabel semua atau masuk ke dalam papan catur secara keseluruhan sehingga di sini telah melahirkan solusinya, yaitu 1,2, selanjutnya 2,4, 2,4 dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Karena kita sudah memenuhi solusi, ini adalah pohon keputusan ketika kita berada dalam permainan catur. Yang pertama, sama sih dengan tampilan yang di sini, itu hanya diimplementasikan ke dalam bagaimana ketika dia berada pada kolom 4x4 atau berada pada papan 4x4. Di sini dia akan melakukan pencarian yang pertama, di mana key satunya itu diletakkan pada posisi semisal 1.1 seperti yang tadi. Karena ini adalah sebuah solusi yang ditawarkan, maka dia akan melakukan pencarian. Selanjutnya ketika solusi yang ditawarkan ternyata tidak sesuai, maka di sini akan disilang. Karena kenapa? Karena dia berada diagonal dengan yang lain. Nah, begitupun selanjutnya di sini. Kenapa Q2 ditempatkan mendapat sebuah solusi? Karena ternyata dia berada pada posisi yang promise. Dia tidak berada pada posisi diagonal dan horizontal serta vertikal. Nah, di sini adalah solusi yang ditawarkan. Kita langsung masuk saja ke solusi yang kelima atau langkah yang kelima setelah melakukan backtracking karena dia tidak menemukan solusi di root yang pertama, maka dia akan lanjut ke root sebelumnya setelahnya, yaitu seperti kasus tersebut itu berada di baris yang pertama kolom yang kedua, key-nya ini berada di baris yang kedua kolom pertama. Selanjutnya dia akan melakukan pencariannya ternyata dia berada di titik yang ke titik 1, 3. Ini adalah queen pertama, ini adalah queen yang kedua, ini adalah queen yang ketiga, langkah queen keempat. Sehingga melahirkan queen yang pertama ini, queen yang kedua ini,
queen yang ketiga ini, queen yang keempat ini. Secara prinsip dalam langkah ini itu sudah memenuhi syarat untuk proses backtracking dalam permasalahan queen problem. Lanjut. Nah, baik kita akan masuk ke dalam implementasi program di dalam permasalahan ini. Di sini saya sudah menyiapkan program dari permasalahan queen problem menggunakan backtracking. Nah, pada contoh ini saya menggunakan sama pada studi kasus yang kita angkat, yaitu menggunakan 4, di mana pertama kita akan menginisialisasi N-nya ini sama dengan 4. Kemudian ini kita beri larik di mana indeksnya menunjukkan baris kolom adalah untuk menggeser perbedaan untuk menyimpan indeks ketika kita mendapat mendapat solusi yang baru. Kemudian kita melakukan definisi di mana indeksnya menunjukkan baris kolom dan digunakan untuk memeriksa apakah ratu atau queen-nya itu D ini ya dapat ditempatkan di diagonal kanan atau tidak. Nah, sedangkan untuk chair-nya ini adalah larik di mana indeksnya menunjukkan kolom yang menunjukkan kolom untuk memeriksa apakah ratu itu dapat ditempatkan di dalamnya. Nah, ini adalah pengecekan apakah pada kolom tersebut atau baris tersebut ratu itu bisa ditempatkan di dalamnya. Kemudian kita akan melakukan fungsi utilitas untuk mencetak solusinya di sini, mencetak solusi. Selanjutnya adalah di sini ada kita definisikan solve and quit, di mana kasus ini dasarnya jika semua ratu ditempatkan lalu dikembalikan secara benar. Nah, untuk pengecekannya itu sendiri kita langsung saja di sini. Ketika kita jalankan, ini adalah kita implementasikan, ini adalah kotak papan catur berukuran 4x4, di mana dia mempunyai 4 baris dan 4 kolom. Nah, ketika solusi yang ditawarkan, dia ini bernilai true, di mana solusinya itu benar, dia tidak akan melanggar terhadap aturan dari queen problem itu sendiri, di mana penempatannya yaitu berada pada pada kolom dan baris yang tidak, di mana queen-nya ini atau satu ini diimplementasikan sebagai queen tidak berada sejajar vertikal, dia juga tidak berada secara horizontal maupun diagonal dengan queen yang lain, sehingga ini adalah solusi yang ditawarkan di dalam permasalahan queen problem itu sendiri. Lanjut ke materi. Nah, adapun kesimpulan dari implementasi backtracking dalam algoritma queen problem, di mana dalam pengujian ini didapatkan hasil di mana studi kasus tersebut kita menggunakan papan catur berukuran 4x4, di mana N-nya sama dengan 4, dengan solusi yang didapatkan berada pada angka 1,2, selanjutnya 2,4, untuk queen yang ketiga berada di 3,1, yang selanjutnya queen keempat berada di 4,3. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di dalam materi penyelesaian queen problem menggunakan algoritma backtracking. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.